Izin record dulu nih. Izin record. Suka lupa. Iya, jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita yang kemarin yaitu tentang Monera ya, Archaebacteria dan Eubacteria. Kebetulan hari ini tuh earpodnya lagi bermasalah. Bapak dari tadi ngutak-ngatik itu aja terus earpod loading terus jadi telat masuknya nih. Duh, mohon maaf nih ya. Jadi ini dari tadi dicobain nggak keluar-keluar gitu earpodnya nih. Jadi nggak bisa interaktif nih ya. Jadi kita langsung aja nanti di presentasi aja. Nah, nggak biasanya sih. Baik kita ini aja deh, present aja. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan nggak nih Zoom meeting? Kelihatan, Pak. Ya, oke jelas ya. Kelihatan. Udah mohon maaf nih nggak bisa interaktif ya seperti kemarin karena sedang bermasalah. Baik ini sudah ya. Archaebacteria, Eubacteria, kita sudah banyak belajar tentang bagaimana kemarin Allah tuh menciptakan makhluk-makhluk berjasad renik yang sangat kecil yang disebarkan di muka bumi ini, bahkan jumlahnya pun sangat menakjubkan, di mana reproduksinya eh, satu hari itu 24 jam bisa 5.000 ya, 5.000 lebih, dan itu hanya satu bakteri. Bayangkan kalau seluruh bakteri yang ada di dalam mulut saja itu lebih banyak daripada jumlah manusia di muka bumi ini. Jumlah manusia di muka bumi berapa saat ini secara statistik? Ada yang tahu? Halo? Berapa jumlahnya? Halo? Pada kemana ini? Ada yang tahu nggak? Jumlahnya berapa? 7 miliar kali, Pak. Oke, 7 miliar. Ya, jumlah bakteri kemarin berapa? Jumlah bakteri kemarin berapa? Seratus miliar ya. Mengerikan gitu kalau misalnya bakteri-bakteri yang segede manusia udah nggak ada tempat lagi ya di muka bumi ini. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah ya. Kemudian kita juga sudah praktek kemarin bagaimana cara menentukan bakteri gram positif dan gram negatif. Kalau gram positif berbahaya atau tidak? Iya, bahaya. Warnanya warna apa? Warna ungu. Tuh. Kalau gram negatif Nggak berbahaya, warnanya tidak berbahaya. Warnanya merah. merah. Oke, jadi bisa dilihat dari hasil penelitian saja, kita tidak tahu bakterinya apa, lalu kita melakukan tes gram negatif dan positif seperti itu, kita langsung tahu, oh ini daerah yang berbahaya gitu. Nah, jadi dari teknik dasar pengetahuan tentang gram positif dan negatif saja, kita bisa mengambil langkah selanjutnya untuk eh, menganalisis masalah di lingkungan atau kesehatan. Nah, ini sudah ya. Nah, ini juga sudah dihitung kemarin. Kalau lupa, lihat aja lah yang kemarin ya. Nah, pernahkah kalian minum Yakult? Sudah. Ini sudah. Coba, ada yang tahu nggak bakterinya? Untuk Yakult, apa bakterinya? Lactobacillus casei. Lactobacillus.
V. Kalau untuk antibiotik kemarin apa? Strep, Apa sih? oh, Strep, strepto. Streptococcus. griseus, Kalau untuk Yohar yang bawah, lak, yang ini nih, lak, Yohar. lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus bulgaricus, bulgaricus. Oke. Nata de coco, apa ini? Bakterinya kemarin, Nata de coco. Masih apa? acetobacter, Acetobacter, SP, bagus. Kalau yang di usus besar, nah yang di defekasi, Escherichia coli, Escherichia coli, ya sip ya. Pengetahuan bakteri itu 5-6 yang tahu aja itu sudah cukup lah mengerjakan soal ya. Nah kalau ini nih, paru-paru, apa kemarin bakterinya? Mycobacterium tuberculosis, Pak. Tuberkulosis ya. Kalau untuk lepra sama. Bakterinya apa? Halo? Mycobacterium leprae. Ini siapa sih yang suka jawab terus? Halo, siapa? Supaya bahas nilai ini. Saya, Pak. Siti Mulia. Oh, ya terima kasih. Oke, soalnya nggak kelihatan dari sini. Ya, terima kasih Siti Mulia. Kalau untuk apa lagi coba? Pneumonia. Nah, yang ini nih. Pneumonia tuh. Yang gambar kedua. Barisan kedua. Staphylococcus pneumonia. Pneumonia. Oke. Yang paling berbahaya yang mana? Di sini. Yang paling berbahaya yang mana? Menyebabkan kematian. Ada nggak? Yang menyerang paru-paru. Paru-paru yang ini ya. Kalau ini gonoroe ya. Kencing nanah. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar juga Archaea, bakteria dan eubakteria ya. Archaea bakteria ini bakteri zaman purba sejak 2,5 miliar tahun ya. Itu sudah ada. Sedangkan eubakteria ini baru jutaan tahun lah baru ada. Nah, kita kemarin juga sudah melihat metanogen, berarti ini metan ya, menghasilkan gas metan berarti di gunung berapi yang masih aktif. Halofil ini berarti asin, termoasidofil berarti ini lingkungan asin dan panas. Ini biasanya ada di daerah Hawaii, di mana Hawaii itu kan ada gunung berapi yang masih aktif, kemudian laharnya mengalir ke bawah ya, ke bawah laut. Nah, itu kan panas banget, asin banget. Nah, itu ternyata masih ada yang hidup. Nah, bakterinya termoasidofil termasuk pada golongan Archaebacteria. Kemudian respirasinya ada aerob dan anaerob. Nah, untuk eubakteria, nah ini bakteri yang sesungguhnya. Jadi sudah lebih maju ya dari mulai organel dan cara hidup. Kemudian hidup soliter atau koloni. Ada yang tahu soliter apa? Halo? Siti Mulia? Jangan Siti Mulia terus dong. Ayo, soliter apa soliter? Soliter apa? Halo? Apa artinya soliter? Secara menyendiri. Menyendiri. Jadi gak sama teman-temannya yang lain ya. Nah, kalau koloni dia bersama-sama dengan teman-teman yang lain ya, teman-temannya. Oke, kita lanjutkan dengan hidup. Kayaknya kehalangin ya. Oke, kita hilang-hilangin dulu supaya nggak kehalangin nih. Enggak, Pak, lucu. Iya, Pak, bagus, Pak. Ini aja Pak, nggak apa-apa. Kehalangin, Dak. Hilangin dulu aja. Enggak, Pak.
melihat. Pak gak apa-apa. Jangan, Pak. Hiburan, Pak, hiburan. Iya, Pak. Ya hiburan lah supaya nggak terlalu stres ya belajarnya. Iya, Pak, gak apa-apa, Pak. Iya, Pak, gak apa-apa, Pak. Atau mah ke atasan. Ya, alhamdulillah baik. Oke. Jadi setelah memakan odading Mang Oleh dan jadi Iron Man, akhirnya kita belajar bakteri bareng-bareng ya. Oke. Nah, nomor 3 ini reproduksi aseksual ya. Pembelahan biner. Nah, nanti dijelasin tuh. Pembelahan biner tuh jadi pembelahan langsung 2. Ada animasinya, bisa kita lihat. Kemudian nomor 4 ini juga ada animasinya, reproduksi seksual. Nah, ini transformasi, transduksi, konjugasi. Ini merupakan pertukaran DNA, RNA ya. Dan yang terakhir ini respirasi aerob atau anaerob. Nah, kemarin sudah dibahas ya. Yang aerob itu yang membutuhkan oksigen dan anaerob tidak. Tapi kenyataannya tidak juga. Jadi ada beberapa hal yang mempunyai karakteristik aerob dan aerob itu seperti apa. Nanti dijelasin. Oke, kemudian ini bakteri-bakterinya ada Halococcus, ada Halobacterium. Nah, ini Halococcus yang ada di gunung berapi kemarin ya, Halobacterium. Nah, ini yang ada di pantai. Nah, Thermoacidofil juga ada contoh bakterinya, tapi Bapak tidak tuliskan ya, lupa. Oke, kemudian ini juga sudah. Ini hanya mengulang-ulang dulu yang kemarin. Nah, ini bakteri metanogen, genus Halobacterium, bla bla bla. Nah, kemarin kan sudah melihat ya, ada. Nah, ini apa ini? Ada yang tahu? Sudah dijelasin kemarin, tolong. Danau. Apa itu? Danau, Pak. Pantai. Dan, Pantai. tahu? Danau apa pantai sih? Kayak gitu. Karena Ada bakteri. oke, karena ketika bakteri reproduksi ya, jadi memperbanyak diri, mereka mengeluarkan zat kromatofor ya sejenis yang bisa memberikan warna merah di sana sehingga mereka bisa lebih survive ya di sana. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau ini ada di mana nih? Ini gara-gara nearpod yang Di Amerika. Amerika, Yellowstone ya, gunung berapi yang masih aktif. Jadi di sana ternyata masih ada bakteri yang hidup di daerah yang sangat panas seperti ini, Masya Allah. Oke, nah ini bahasan kita yang terputus kemarin, Eubacteria. Eubacteria ya, jadi bakteri yang aslinya gitu. Ya, jadi bakteri yang aslinya itu seperti ini. Nah, bagaimana nih? Kita lihat di sini. Nah, Eubacteria, nah bakteri yang bersifat prokariot, inti dan organelnya tidak memiliki membran, uniseluler, mikroskopik, serta mempunyai dinding sel yang tersusun dari peptidoglikan. Nggak ngerti karena istilah-istilahnya rumit banget. Kita lihat animasinya yang kemarin lah supaya nggak pusing ya. 3D mana sih model? Nah, ini kita lihat di sini aja lah. Sudah kan kemarin ya dibagiin sama Bapak ya linknya. Mana sih yang biozone? Nah, ini prokariot sel. Ini itu yang lain mah jadi lancar. Jadi kayaknya ini nearpodnya. Kalau misalnya jaringan internet jelek, pasti ini juga nggak jalan. Nah, kayak kita lihat ya. Kayak struktur bakteri. Nah, seperti ini. Nomor 1. Nah, ini karboksisom ya, seperti ribosom untuk sintesis protein. Kalau kapsul, apa kemarin kapsul? Untuk apa, halo? Kapsul?
Masih ingat tidak? Halo? Itu di buku juga ada. Melindungi Ah, sel. melindungi sel ya. Jadi dibuat supaya kapsul ini tidak tembus oleh zat-zat yang bahaya ya, sehingga dia bisa survive di dalam sel. Oke, kemudian ini nomor berapa nih? 3, apa itu? Nomor 3 kemarin apa tuh? Itu apa, Pak? Gak Pak, Nomor tulisannya 3 tuh. kelihatan, Pak. blur. Oh, blur ya, ya, ya. Jaringan. Karena ini direkam juga. Duh, jadi berat. Oke, sebentar. Blur, kita hilangin dulu supaya nggak terlalu berat. Oke, hilangin dulu ya. Nah, silakan tuh. Kalau blur terlalu berat berarti. Ya, ini. Nah, ada cell wall, ini dinding sel ya. Nah, cell wall itu jadi dinding selnya untuk memberi bentuk bakteri. Kalau kapsul, kalau bulat. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini sel membran. Nah, ini transport zat dari mulai karbohidrat, protein, lemak, nitrat. Nanti kita lihat bagaimana reaksi kimianya. Pasti itu akan melalui membran sel. Nah, kemudian flagellum. Ini apa ya yang bikin berat padahal nggak buka banyak-banyak kok. Zoom. OBS udah. Enggak. Oke, kesananya masih blur nggak? Halo? Masih, Pak. Masih, Pak. Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Padahal nggak keluarin yang berat-berat kok. Ini bisa dihilangin OBS sama Zoom udah. Oh iya ini Chrome. Emang Google Chrome tuh ngabisin memorinya gila-gilaan ya. Cuma buka berapa tab ini langsung langsung ngaheng. Sebel pakai Google Chrome tuh. Tapi gimana lagi karena terintegrasi dengan ini ya dengan Google. Oke, kita lihat. Tapi emang sih banyak fiturnya enak. Flagellum ini alat gerak motor yang bekerja seperti baling-baling ya, baling-baling. Jadi dia mutar ke sini sehingga menggerakkan flagellum ya. Nah, kemudian hook. Nah, ini yang menancapkan flagel ke motor supaya enggak lepas. Oke, kemudian tilakoid. Nah, ini untuk fotosintesis. Ke atas dulu. Nah, ya. Ini membran tilakoid ini sebetulnya hanya ada di tumbuhan, tapi ternyata di bakteri pun ada. Sehingga kalau nanti kita ketemu di depan cyanobacteria, nah maka bakteri itulah yang mempunyai struktur tilakoid seperti ini. Nah, sehingga dia bisa survive ya di lingkungan yang banyak sinar mataharinya. Nah, jadi kalau nanti kita ketemu di depan alga hijau biru, nah cyanobacteria, nah itu dibahasnya nanti di sana di depan tilakoid. Kemudian ini pilus rambut-rambut ya. Nah, untuk melindungi sebetulnya bagian tubuhnya. Nah, ini plasmid berhubungan dengan reproduksi virus karena nanti ini yang diinfeksikan ya. Nah, kemudian terakhir nukleoid. Nukleoid ini masih sama DNA RNA tapi tersebar di sitoplasmanya bakteri. Jadi tidak ada inti sel maupun anak inti tersebar. Ini bakteria udah. Kita lanjutkan.
Loh, kok loading sih? Come on dong. Nah, ini ada. Jangan loading. Kenapa ya? Ah, nih. Eubacteria. Jadi yang tadi ya, membran sel udah, uniseluler, mikroskopik sudah, dinding sel. Nah, tersusun dari peptidoglikan. Peptidoglikan itu peptid artinya lemak, glikon artinya glukosa, gula. Jadi nanti kita belajarnya di biokimia kelas 3, kelas 12 maaf ya, 12 SMA. Nah, kemudian bakteri juga ada yang bentuk bulat, batang lurus, ya tidak stable dari ini. Jadi dilihat perbedaannya dari sana. Kemudian ada yang bersifat fotosintetik dan kemoautotrof ya. Nah, udah nyampe sini belum? Halo? Udah nyampe sini belum? Belum, Pak. 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 Belum ya? Azotobakter. Belum. Nah, jadi bakteri-bakteri yang kita kenal itu beberapa kelas yang sudah diketahui. Nah, ada Azotobacter, ada Rhizobiaceae, kemudian Micrococcaceae, Enterobacteriaceae, dan Lactobacilliaceae. Nah, Azotobacteriaceae ini yang ada di tanah untuk sel kemir tuh kayak apa namanya tuh? Kayak fungi lagi ya. Jadi kayak jamur lagi. Nah, dan pada kondisi aerob dapat menambat N2. N2 itu berarti nitrogen ya. Nah, nitrogen. Kemudian untuk mana nih? Oke. Rhizobiaceae. Nah, ini sel lewat. Sel berbentuk batang atau bercabang bersimbiosis dengan leguminos. Leguminose itu artinya kacang-kacangan. Nah, membentuk bintil akar. Jadi di akarnya biasanya ada tonjolan-tonjolan yang nanti akan bergabung dengan nitrogen bebas di udara ya. Kemudian di sini ada Micrococcaceae. Nah, ini berbentuk peluru. Nah, Coccaceae nanti ada penjelasannya ya. Kenapa disebut Coccaceae? Bentuknya peluru, berbentuk koloni tetrad serta kubus dan massa tidak beraturan. Nah, kemudian Enterobacteriaceae, nah ini fermentasi itu berarti pembusukan anaerobik pada glukosa atau laktosa. Nah, jadi ini kalau kalian dengar kemarin ada lactobacillus, nah itu sebetulnya bagian dari Enterobacteriaceae ya, karena di sini glukosa dan laktosa. Tapi berbeda sebetulnya ya struktur dan organ dalamnya. Nah, kemudian Lactobacilliaceae. Nah, ini juga sama ya, fermentasi asam laktat masih sama-sama memfermentasikan jadi membusukkan glukosa atau laktosa. Kemudian di sini Bacilliaceae. Nah, salah gambar. Ini juga salah gambar. Nggak kelihatan. Ke Pak. gambarnya ke bawah, di copy gambar ke bawah. Nah, jadi Bacilliaceae itu berbentuk batang, Bacillus anthrax. Nah, itu lumayan ya. Anthrax tuh. Jadi bukan lagi lumayan kata berbahaya ya, sangat berbahaya kalau diinfeksi oleh antraks. Jadi ini kuman, sejenis kuman ya, antraks tuh. Pak, maaf tulisannya Terakhir Neisseria. Halo, gimana? Tulisannya nggak kebaca, Pak. Tulisannya nggak kebaca? Iya, ngeblur. Aduh, dari tadi berarti ya. Jadi deh, sudah sering aja. Brad, ini aja ya. Iya, Pak. Mana? Iya, Pak. Tulisannya berarti dari tadi ngeblur ya. Iya, Pak.
Oke, ini sudah ada di LMS ya, bisa dibaca kembali, bisa di Bapak sharing presentasinya. Jadi ini sebetulnya meringkas saja dari apa yang sudah kita pelajari bersama-sama ya. Ini kelihatan jelas? Jelas, Jelas. Pak. Iya, kalau apa ikut ke Zoom sekolah ya kayak gitu ya. Jaringannya bagi-bagi. Kalau sendiri mah enak aja sih, manteng aja. Nah, ini yang ketujuh salah gambar. Neisseria C ini bentuknya peluru. Nah, ini Neisseria gonorrhoeae yang tadi ya, yang kencing nanah. Kemudian Neisseria meningitidis. Kalau meningitis radang selaput otak, seperti yang menyerang salah satu artis ibu kota ya, Olga Syahputra itu kan meningitis. Nah, ini nih bakterinya. Ini salah gambar ya, maaf ya. Tidak diganti karena copy paste, kirain udah benar. Nah, di sini Eubacteria positif dan negatif. Nah, ini sudah dibagi-bagi mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Nah, Actinomycetes, kemudian Clostridia, Mycobacteries, Staphylococcus, ini Streptococcus, ini semua kelas-kelas bakteri ya, kelas-kelas bakterinya yang menguntungkan. Kemudian untuk yang merugikannya sendiri, belum. Set. Nah, Azotobacter, maaf. Positif merugikan, negatif. Nah, ini menguntungkan ya. Jadi kebalik tuh. Eubacteria negatif, Azotobacter, Cyanobacter, Enterobactin, Myxobacteria, Rhizobium, Rickettsia. Rickettsia itu jadi yang sama hewan-hewan pengerat kayak tikus dan lain-lain ya. Nah, sama Pseudomonas. Ada monas di sini. Oke. Baik, sampai sini dulu Udah terlalu banyak sih. Ada pertanyaan? Harus remember. Gimana? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nggak ada. Jangan sampai bingung ke depannya ya. Nah, ini gambar-gambar bakteri yang tadi itu ada di sini. Jadi Bapak simpan di Nearpod karena Nearpodnya tidak bisa disimak, jadi ya kesalahan teknis bisa terjadi kapan saja ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Kemudian ini bentuk bakterinya nih ya. Kita lihat di sini nih. Kita exit dulu, kemudian sistem share kan ya. Jadi ini sudah kan. Disimpan di link-linknya. Tuh, udah pada hilang. Nah, oke. Nah, ini ada Escherichia coli. Nah, ini bentuknya. Bentuk yang sudah diketahui ya. Belum ya ini ya, kemarin. Nah, ini. Waduh, subhanallah. Jadi Bacillus, flagel di belakangnya, kemudian pili-pili, rambut-rambut di sekujur tubuhnya ya. Nah, ini bakteri yang sudah diketahui. Escherichia coli yang ada di usus kita semua. Tapi kenapa nggak sakit? Ya karena dijaga ya sama Allah tuh dengan sistem kekebalan tubuh. Tapi tetap aja kalau kita makannya jorok, sambal-sambal atau apa sih?
yang itu teh bumbu-bumbu lada di keripik lada apalah. Itu kan kalau misalnya dilihat dari mana asalnya cabe kering itu, kan tikda itu cabe kering kalau disimpan di gudang, tikus tuh berkembang biak di sana. Ngeri kalau lihat langsung. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, itu Escherichia coli. Nah, kemudian ini Pseudomonas. Nah, yang tadi yang paling bawah. Pseudomonas aeruginosa. Ah, itu ini mah lancar. Kenapa yang itu enggak? Kayak ini ya. Nah, Pseudomonas. Bedanya flagelnya hanya satu, kemudian pilusnya. Nah, rambut-rambut di sekujurnya hanya ada di depan dan belakang saja. Nah, ini ada namanya nanti ya. Ada namanya nih. Oke, jadi seperti ini bentuknya. Kemudian ya sudah ya, bakteri itu aja. Nah, sekarang kita ke bentuk bakteri. Nah, itu enggak lama deh. Bentuk bakteri. Ntar dulu. Nah, ada spherical atau bulat ya. Bulat tuh namanya coccus. Rod shape ini berarti batang atau kapsul ya. Ada spiral. Nah, ini seperti benang. Nah, benang-benang ya. Jadi sekali lagi ini bulat. Bulat tuh ada dua, ada satu kan, ada kayak rantai. Nah, ini bulat-bulat seperti ini. Coccus bentuk batang kapsul ini. Bacillus, nah bentuk spiral seperti ini. Spirillum ya. Spirillum mengikuti namanya. Nah, ini bakteri bentuk basil. Nah, ini ada monobacillus, nah kemudian streptobacillus dan diplobacillus ya. Oke, sebentar. Ada ini ada bentuknya. Device manager dulu. Chat kamera saya bawa dulu aja. Ini mau liatin model 3D tapi harus ke kamera dulu sebentar ya. Oh, dari sini aja deh, 3D viewer. Nah, ini. Oke, kita lihat dulu. Kalau ini ngeblur tidak? Halo? Ngeblur nggak nih? Ngeblur nggak? Nggak terlalu, Pak. Iya, Pak, nggak terlalu. Terlalu? Iya, iya. Kalau kita lihat tadi bentuk bakteri ya, ada bacillus. Nah, kita lihat bacillus. Nah, ini yang kemarin sih sudah diperlihatkan. Nah, ini ya. Nah, ini monobacillus karena dia satu-satu tuh. Jadi bakterinya hanya satu koloni atau soliter. Nah, ini kalau ini soliter berkelompok. Kalau koloni berarti dia hanya satu-satu ya. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Halo? Pak. Oke, kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Nah, kemudian untuk yang dua-dua, nah itu namanya diplobacillus. Mana gambarnya ya? Lophotric, monobacillus, monococcus.
Nah, nih. Oh, kalau ini Streptobacillus. Oh, Diplobacillusnya nggak ada nih. Baik, nah ini Streptobacillus ya. Jadi kalau Streptobacillus dia nyambung tuh 2, 3, 4, 5 sampai ujung aja, sampai ujungnya aja dia. Jadi ini Streptobacillus itu membentuk rantai. Nah, kemudian untuk yang kedua kan itu Diplobacillus ya, Diplobacillus. Nah, itu yang dua. Nah, yang dua nah ini kalau Diplobacillus dia yang dua-dua. Nah, seperti ini. Jadi untuk membedakan bentuk bakteri, kita bisa memberi nama. Satu kalau basilusnya hanya satu seperti tadi modelnya, nah itu monobacillus. Nah, kalau dua-dua nempel seperti ini diplobacillus. Ingatnya ke monokotil dikotil. Jadi kalau mono satu, kalau di berarti dua. Nah, kalau misalnya bentuknya rantai seperti ini, nah ini berarti Streptobacillus ya. Nah, seperti dari model yang tadi. Bisa dilihat, tapi ya gitu ukurannya sangat kecil ya, mikron. Perbedaan bentuk bakteri. Nah, sekarang dengan kokus bulat-bulat. Nah, ini ya. Ada model 3D-nya, kita lihat di sini. Kalau satu-satu kan kokus ya bulat. Nah, kalau misalnya hanya satu berarti, nah ini monokokus. Nah, ini satu-satu bakterinya, tapi dia tetap soliter ya, berkelompok hidupnya. Nah, ini monokokus, jadi hanya satu. Nah, kemudian kalau dua, nah ini diplococcus, dua-dua tuh nempel. Kadang-kadang nempelnya sampai nempel banget ya. Nah, ini gambarnya kurang bagus. Nah, jadi harusnya nempel banget kayak kacang apalah ya, kayak kacang itu nempelnya. Kalau ini nggak nempel, ini salah. Nah, jadi ini diplococcus. Nah, yang tadi yang satu dia monococcus, ini diplococcus. Nah, oh, salah. Terus kalau yang banyak, mana lagi nih? Streptococcus ya. Nah, Streptococcus. Yang tadi Streptococcus griseus. Nah, ini kayak manik-manik. Disebut kenapa Streptococcus? Karena dia seperti tasbih ya. Jadi saling sambung menyambung. Udah kemarin kan ya dibahas di depan. Nah, ini Streptococcus griseus. Kemudian kalau bentuknya seperti ini anggur. Nah, seperti anggur itu namanya Staphylo. Staphylococcus tuh. Jadi bentuknya bergabung kayak anggur. Nah, itu Staphylococcus ya. Dan sekali lagi monococcus, diplococcus, streptococcus yang kayak tasbih. Nah, ini berarti Staphylococcus ya, bentuk kayak anggur. Nah, kemudian ada lagi nggak? Ada ternyata ya. Streptococcus udah. Sarkina. Kalau Sarkina kayak gimana? Nah, kayak apa nih? Coba. Kayak apa nih? Halo? Kayak kubik. Kayak apa? Kayak Rubik. Kayak Rubik. Ya, betul. Kayak kubus, kayak Rubik. Nah, jadi kalau kayak Rubik namanya Sarkina. Nah, jadi dikasih nama nanti Sarkina apa ya, tergantung dari bakteri yang dituju. Satu lagi tetrad sama aja deh. Nah, jadi ada kokus, monokokus atau kokus aja, kemudian diplococcus,
Staphylococcus, Streptococcus, Sarkina, dan Tetrad ya. Kemudian kalau tadi kan Monobacillus, Diplobacillus, Streptobacillus. Nggak ada Staphylococcus, nggak ada ya. Nah, kalau sekarang ini spiral. Nah, kalau spiral ini Vibrio cholerae berarti mengakibatkan penyakit. Penyakit apa? Halo? Yang mana, Pak? Kolera. Kelihatan nggak? Bisa yang pinggir. Yang mana, Pak? Kolera tuh. Sebentar. Ke bawah. Ini kolera. Ada nggak? Itu diare ya, Pak? Iya, ya. Kolera. Ada kan ya di Zoom? Jadi kolera menyebabkan penyakit kolera ya. Nah, kemudian di sini Spirochaeta dan Spirillum. Kalau kita lihat model 3D-nya ada kalau tidak salah ya di sini. Ke Spirillum mana? Ini dia. Bread. Nah, inilah Spirillum tuh kurang lebih seperti ini. Jadi dia bentuknya seperti kawat yang digulung kemudian dilepas. Ya, kolera. Ada yang pernah sakit kolera? Biasanya gara-gara lingkungan yang tidak bersih ya, kolera tuh. Ini kolera. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya, sudah. Ada pertanyaan? Halo? Gak ada, Pak. Enggak, Pak. Ya ada, coba cek. Tidak ada pertanyaan berarti sudah pada paham nih. Halo, Nazwa. Iya, Pak. Yang kokus tolong apa saja? Kenapa, Pak? Bakteri yang bentuk kokus apa saja? Coba. Bentar. Yang satu namanya Diplo ya, Pak, yang tadi ada 4 itu. iya. Kalau diplo apa? Diplococcus 1, 2. 2. 2, oke. 2. Kalau kayak tas B? Kalau kayak tas B? Itu 1 ya, Pak? Fokus bukan sih, Pak? Streptococcus 1. Oke. Oke, Streptococcus ya, betul. Kalau kayak anggur? Itu ada tuh di bakteri gram negatif tuh. Staphylo. Oke. Kalau kayak Rubik? Sarkina. Oke. Satu lagi yang tetrad ya. Oke, terima kasih Nazwa. Tadi siapa yang jawab? Diwa, Nazwa? Tadi saya jawab 1, Pak. Berdua, Pak. Terima kasih lah Diwa Nazwa. Coba Anissa. Halo Anissa. Ada menyimak? Iya, Pak. Coba. Ini bakterinya bentuk apa? Sebentar, bukan ini. Ini mah udah tadi. Kalau nih, bentuknya apa? Coccus bacillus spiral. Bacillus. Bukan, Pak. Mono di strepto. Monobacillus, diplobacillus atau Bacillus. Tadi apa aja, Pak, pilihannya?
bentuknya apa ini? Monobacillus, Diplobacillus, atau Streptobacillus? Kan ada 3 bentuknya. Monobacillus. Oke, Bacillus. Yes, terima kasih. Coba Gania, halo Gania. Sedang menyimak? Iya, Pak. Gania, coba Gania ini apa? Nah, tadi ini apa nih? Apa nih? Ya, ini apa? Coccus, Bacillus, atau spiral? Bentar, Pak. Apa itu bentuknya? Halo? Bagaimana, Gania? Coccus bacillus. Coccus, Bacillus. Yang mana? Coccus bulat, Bacillus batang. Yang mana nih? Coccus, Bacillus. Pilih aja salah satu. Coccus, Pak. Coccus. Oke. Nah, ini apa jenisnya? Monococcus, Diplococcus, Streptococcus. Terus apa tadi? Sarkina. Atau apa? Coba baru tadi. Staphylo, Pak. Sarkina, Staphylo, atau Staphylo. Staphylo, bagus. Seperti anggur. Ya, terima kasih. Oke. Yakin nih nggak ada pertanyaan? Mungkin belum menarik ya. Oke, kita lanjutkan dulu coba. Oke, jadi ini ya yang tadi ya. Ini sudah. Ini juga sebetulnya penjelasan yang tadi ya, yang struktur umum, positif, negatif, membran plasma buat apa, sitoplasma buat apa. Ternyata sudah ada di buku juga ya. Jadi Bapak tidak akan jelaskan terlalu panjang, kecuali yang ini, yang flagel. Nah, ini yang flagel nih. Alat gerak pada bakteri, itu namanya flagel. Oke, ada beberapa nama. 1 atrik, 2 monotrik, amfitrik, lofotrik, peritrik. Nah, kita lihat. Kita lihat model 3 dimensinya ya. Nah, ini ada artrik. Jadi beda-beda. Kita lihat di sini. Contohnya Bacillus saja ya. Nah, ini atrik. Jadi tidak ada flagel. Nah, tidak ada flagel ya. Ini atrik. Tidak ada. A itu artinya tidak. Dalam bahasa Latin, A itu artinya tidak. A, gamma. A itu artinya tidak, gamma itu artinya kacau. Jadi agama tidak kacau ya. Nah, atrik. Kemudian ini amfitrik. Nah, kalau amfitrik ada flagel di kedua ujungnya ya. Jadi ada 2 di ujung-ujungnya ada flagel. Nah, ingat-ingat, atrik gak ada flagel, amfitrik ini ada di buku ya, silakan dibaca juga. Nah, amfitrik dia ada flagel tapi di pinggir-pinggirnya. Kemudian jenis ketiga, lofotrik.
Kalau Lofotric, nah ini di bawahnya tuh. Di bawahnya, di salah satu ujungnya saja banyak flagel. Nah, Lofotric. Nah, ya, Lofotric. Kenapa? Nah, ini Lofotric, kemudian ada 5 ya. Peritric. Nah, ini peritric di seluruh permukaan tubuhnya. Peritric. Nah, ini kalau peritric berarti di sekujur tubuhnya ya. 1, 2, 3, 4, 5 udah. Ya. Oke. Jadi kalau peritric dia di sekujur tubuhnya. Tadi satu Ulangi. lagi apa, Pak? Gimana? Atrik, terus amfitrik, lovotrik, Ya, peritric. Lofotric, peritric, Ya, peritric sama monotrik. Oh, kelewat satu ya. Monotrik. Tapi di sini ada nggak? Oh iya ada, kelewat satu. Aduh, sorry. Monotrik. Nah, monotrik hanya memiliki satu flagel. Mono. Nah, jadi dia hanya memiliki satu flagel di bagian ujungnya saja, tidak kedua-duanya. Nah, Escherichia coli kan itu dia punya flagel, tapi nggak satu, tuh ada 2. Nah, berarti dia apa tuh? Lofotric. Oke, kita lihat. Ulangi lagi coba. Ini apa namanya? Artrik. A- Artrik. Artrik. Atrik. Kalau ini apa? 2 ujungnya. amfitrik. 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 Oke, amfitrik. Ujung-ujungnya ya. Ada 2 tuh. Kemudian kalau ini Escherichia coli. Lovotrik. Oke, terima kasih. Lofotric. Kalau ini coba. Bret. Nah, ini apa? Peritrik. Peritrik. Bagus. Nah, peritrik. Ada satu lagi. Kelewat yang tadi. Apa nih? Monotrik. Monotrik ya. Jangan mentang-mentang ada mono, ada di itu ya. Monotrik, dipitrik. Enggak ada ya. Kalau yang 2 tadi amfitrik ya. Enggak ada dipitrik gitu ya. Ini suka-sukanya para peneliti aja yang menunjukkan ya, memberi nama. Nah, jadi Bapak hanya menjelaskan yang itu saja tuh, karena tidak ada di buku kurang jelas mungkin ya, kalau tidak memakai model. Oke, nah ini atrik, monotrik, amfitrik, lovotrik, peritrik. Ini sudah. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini juga sudah dijelasin tadi pas bagian-bagian bakteri yang hijau. Nah, ini fungsinya apa? Klorosom vakuolagas sebetulnya banyak sih ya, tapi nggak akan mungkin teringat semua, jadi Bapak singkat saja. Kalau diingat semua bisa pusing ya, dizzy. Oke, reproduksi bakteri. Nah, ini asik nih kalau nikah kayak gini. Tapi ada yang seksual, ada yang aseksual. Nah, reproduksi seksual itu pembelahan biner tanpa melalui tahap pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis itu kan ada 4 ya. Ada profase, metafase, anafase, telofase. Nah, itu nanti di kelas 12 sama. Jadi mitosis itu ada 4 tahap yang berbeda. Kalau pembelahan biner nggak ada. Langsung aja belah-belah ya. Sitoplasma belah, DNA belah bagi 2. Nah, replikasi DNA. Nah, ini ya. Kemudian pembelahan sitoplasma. Maaf ini di share screen aja ya. Kalau kurang jelas. Tolong diingatkan nih kalau
Kalau buram ya tolong diingatkan supaya di share screen aja. Kalau yang model tadi kayaknya nggak semua bisa di share screen sih. Oke. Kemudian reproduksi aseksual, nah ini konjugasi. Nah, saluran yang saling berhubungan untuk memindahkan materi genetik dari satu sel berpindah ke sel yang lain. Jadi ini perkawinan tuh sebetulnya intinya tuh ini, yaitu perpindahan informasi genetik ya. Nah, jadi informasi genetik yang ada di dalam tubuh kita itu kan saling bertukar ya. Ketika pembelahan sel mitosis, meiosis, manusia pun sama ya. Jadi ada pembelahan DNA-nya ya. Pertama kromosom kan, kemudian DNA. Nah, pembelahannya di sana kelihatannya. Bagaimana cara menikahnya, reproduksinya? Kita lihat. Nah, ini. Pertama, transformasi dan transduksi ya. Nah, transformasi dan transduksi. Coba. SB2 kan. Oh, ada. Oke. Ini aja deh. Susah banget kameranya. Nah, ada transformasi, transduksi. Ini masih ingat apa? Bahasan kita virus kemarin? Apa namanya? Aplikasi virus bukan Pak? Oh. Pembelahan virus kemarin apa namanya? Daur Lisogenik sama Litik. bagus. Nah, jadi ada daur litik, ada daur lisogenik. Untuk virus yang daur litik dan lisogenik itu. Untuk bakteri, nah ini namanya transformasi dan transduksi ya. Nah, kenapa disebut transformasi ya? Transform artinya berubah. Apa yang berubah? Susunan genetiknya. Tadi di animasi yang tadi kan ada plasmid, ada nukleoid ya. Nah, ada nukleoid. Nah, kalau plasmid itu kan DNA yang sirkuler ya, yang bentuknya bulat. Nah, DNA sirkuler. Kalau yang yang DNA nukleoid, nah itu kan yang tersebar di seluruh sitoplasma, nggak ditutup oleh nukleus dan nukleolus ya, inti selnya. Jadi yang transformasi itu yang DNA plasmidnya. DNA plasmidnya ya. Iya, kalau dibaca sih emang rumit. Tapi intinya Bapak jelasan intinya saja ya. Kalian tidak harus sampai mendetail karena itu bukan bagian kita ya. Di kelas 12 juga sebetulnya ini dibahas. Nah, yang kita mengerti bahwa transformasi dan transduksi itu perpindahan genetisnya terjadi di plasmid. Nah, di plasmid ya, yang bulat tadi. Masih ingat nggak? Kalau nggak, balik lagi nih. Masih ingat nggak? Masih ya? Kalau tidak, lihat aja lah presentasinya. Bapak siapkan di LMS ya. Nah, di sana tuh jadi plasmid bakteri yang diinfeksi oleh virus. Nah, nanti kan si plasmidnya bergabung tuh dengan RNA DNA virus. Nah, ketika bergabung, itu kan nanti si DNA-nya masuk ke dalam kepala virus. Nah, si virus ini artinya membawa DNA bakteri. Oh, jadi Bapak jelasan pelan-pelan aja ya. Kebayang nggak? Tidak ya? Halo, kebayang tidak? Halo? Nggak apa, bingung. Kayak cerita hayalan ini kalau kalau nggak ngerti itu. Oke, bentar. Ada nih di sini ya animasinya.
LMS. Jadi Bapak simpan semua resource belajar kita tuh di LMS ya. Nah, reproduksi bakteri. Nah, ini konjugasi. Kalian bisa klik ini di sini, kemudian klik reproduksi bakteri konjugasi. Perlu di-download mungkin bentuknya SWF ya. Sehingga beberapa browser Conjugation tidak is a terlalu mechanism mendukung. of gene transfer that requires direct contact between donor and recipient cells. F plus ini. cells carry the F plasmid, enabling it to make an F pilus and Oh, act as a maaf. genetic donor. Kalau ini mah konjugasi. Nanti setelah ini. Ini mah transformasi dan transduksi ya. Oh iya, berarti animasinya yang virus kemarin. Nah, animasinya yang ada di LMS virus kemarin coba. Kalau tidak ada berarti Bapak lupa ya. Nah, animasi virus litik lisogenik. Nah, ini simpannya di Google Drive. Nah, litik lisogenik. Download aja deh. Ini kalau nyari. Nah, ini ya. Sebentar, kelihatan tidak? Takutnya salah share. Nah, oke. Nah, ini kan transformasi dan transduksi tuh. Nah, ini virusnya menyuntikkan DNA, kemudian itu plasmid. Nah, itu DNA plasmidnya yang bulat. Nah, itu kan terdegradasi itu jadi terpisah ya, terpisah. Nah, seperti ini. Kenapa terpisah? Ya, karena dari respon terhadap DNA bakteri itu sendiri. Nah, kemudian, dia bergabung. Nah, jadi si DNA bakteri tadi itu bergabung dengan DNA virus. Nah, DNA virusnya dibawa oleh virusnya. Nah, di kepalanya. Artinya, virus ini membawa DNA bakteri. Nah, jadi ketika si virus ini menginfeksi bakteri lain, artinya si virus ini menyuntikkan DNA bakteri sebelumnya ke bakteri yang baru. Nah, gitu. Ya, itu namanya transformasi, transduksi ya. Nah, kemudian, ini konjugasi. Nah, kalau ini betul yang tadi ya. Jadi transformasi dan transduksi berhubungan dengan yang tadi ya, daur litik dan lisogenik. Nah, kalau konjugasi yang tadi mana? Konjugasi. Conjugation Nah, is a ini. mechanism of gene transfer that requires direct contact between donor and recipient cells. F plus cells carry the F plasmid, enabling it to make an F pilus and act as a genetic donor. Recipient cells that lack an F plasmid are referred to as F minus. Sampai sana dulu. Jadi bakteri yang mempunyai pilus itu tonjolan. Itu disebut dengan F plus. Ya, F plus. Kenapa disebut F plus? Faktor ya. Faktor F. Karena nanti dialah yang akan mengirimkan DNA ke bakteri pasangannya. Jadi pasangannya dia tidak punya faktor F ya, tidak punya plasmidnya. Kromosom tapi punya. Jadi di sini disebut jantan betina lah. F plusnya jantan, F minusnya betina ya. Kita lanjutkan. The F plasmid encodes for the F pilus, a protein appendage that attaches the donor to the recipient cell. The first step in plasmid transfer is contact between the donor and the recipient. The F pilus of the donor cell recognizes and binds to specific receptor sites on the cell wall of the recipient cell. The plasmid then becomes mobilized for transfer when a plasmid-encoded endonuclease cleaves one strand of the plasmid at a specific nucleotide sequence called the origin of transfer.
A single strand of the F plasmid beginning at the origin of transfer enters the F- cell. Nah, ini nih A complementary strand to the single-stranded plasmid remaining in the donor dengan is bantuan synthesized via enzim the rolling circle dipecah. mechanism. Once inside the recipient cell, a complementary strand to the single-stranded DNA is synthesized. When F plus and F minus cells are mixed together, eventually all of the cells become F plus. Oke, ya, jadi seperti itu. Ketika si bakterinya sudah nempel kan ya. Nah, kemudian dinding sel, membran sel, kapsul bersatu. Nah, kemudian disinilah terjadi pemisahan DNA. Nah, nanti yang DNA, maaf, pemecahan plasmid. Nah, nanti plasmidnya dipecah masuk ke dalam bakteri pasangannya. Nah, sehingga dua-duanya menjadi plus ya. Jadi kalau dimisalkan jantan betina, akhirnya dua-duanya jadi jantan. Ya, jadi F plus juga. 11, 15, aduh, sebentar lagi nih. Sampai 11.20 ya kita ya. Oke, ini ada video tentang yang tadi ya. Tapi karena di Nearpod harus cari dulu. Enggak. Jadi bingung juga sih udah disiapin matang-matang ternyata salah teknis ya, nggak apa-apa lah. Nah, ini terakhir penggolongan bakteri. Nah, jadi penggolongan bakteri cara memperoleh makanan. Ada yang heterotrof, ada yang autotrof. Contohnya di sini yang heterotrof Bacillus thuringiensis. Ini bioremediasi limbah, sedimentasi tambak. Jadi kalau sawah, tambak kan dikasih makanan ya atau pupuk kimia sehingga nanti mengendap di dasar sungai atau mengendap di dasar tambak. Tambahkan bakteri ini, bakteri Bacillus thuringiensis, maka si limbah yang ada di bawah tambak itu hilang. Subhanallah ya. Jadi ini sudah masuk bioteknologi. Karena kita memanfaatkan bakteri dalam permasalahan sehari-hari. Untuk yang autotrof, kemo autotrof dan foto. Yang kemo dia bisa menguraikan bakteri Nitrobacter menjadi belerang dan HNO2 ya. HNO2 itu jadi asam nitrat. Nah, untuk yang foto autotrofnya sendiri itu pure Rhodase. Nah, ini juga karena bakteri yang bisa memanfaatkan energi matahari itu sulit didapatkan karena terdapat di lautan luas ya. Sehingga kalau kalian tertarik dengan biologi kelautan dan ingin mengetahui lebih banyak energi matahari itu dimanfaatkan semaksimal mungkin seperti apa, cari bakterinya. Nah, pure Rhodase. Kemudian ini terakhir bakteri itu berdasarkan penggunaan oksigen. Ada aerobik, ada anaerobik. Nah, aerobik kemarin kan membutuhkan oksigen, anaerobik tidak membutuhkan oksigen. Tapi pada dasarnya ada perbedaan. Ada obligate aerobik, artinya tidak dapat selamat. Kurang gede ya. Ini di share screen nggak? Oh ya di share screen. Kurang gede ya. Nah, jadi ada obligate, aduh masih buram, gambarnya jelek. Ada bakteri yang nggak bisa sama sekali hidup tanpa oksigen. Ada juga mikroaerofilik yang membutuhkan oksigen dalam jumlah yang sedikit. Nah, ya aerobik tuh. Dia tergantung banget ke oksigen, ada lagi bisa survive tapi oksigennya sedikit. Nah, yang anaerobik bakteri ini ada 3 macam. Ada obligate aerobik. Nah, dia nggak bisa selamat kalau ada oksigen. Tuh, tetani, Clostridium tetani berarti tetanus. Nggak usah ada oksigen, mati. Nah, terus tuberkulosis tuh, ya yang aerobik tadi ya, TBC, nggak ada udara, mati. Nah,
Jadi anaerobik itu dia tidak membutuhkan oksigen sama sekali atau fakultatif anaerobik. Nah, kalau fakultatif berarti dia bakterinya bisa hidup tanpa oksigen. Tapi kalau ada oksigen, dia mereaksikan juga Escherichia coli. Nah, yang di khusus ya. Kemudian agrotoleran bakteri. Nah, ini untuk bakteri yang memang tidak membutuhkan oksigen, tapi dia hidup di daerah yang banyak tumbuhannya, ya. Nah, meskipun dia hidup di daerah itu banyak oksigen, tapi dia tidak terlalu menyerap oksigen. Oke, kemudian ini extinction by oxygen, ini terakhir untuk menjelaskan cyanobacteria. Waktunya habis, tapi nggak apa-apa ya. Cyanobacteria. Kalau di Nearpod langsung YouTube aja deh. Extinction, maaf ini. YouTube extinction by oxygen. Bad. Ada pertanyaan dulu sampai sini terakhir? Halo? Atau bingung? Atau bingung banget? Nah, ini cyanobacteria ya. Kita hanya memerlukan jadi cyanobacteria alga hijau biru. Ini bakteri ini, bukan cacing. Kalau dilihat air laut itu sampai ukuran mikro, sampai 100 mikro, nah kita masih bisa melihat kehidupan. Nah ini nih mikrobakteri ya. Cyanobacteria yang memanfaatkan energi matahari untuk kelangsungan hidup mereka. Tapi mereka juga ya samalah dikonsumsi oleh hewan lain. Ini tardigrade. Tardigrade ya, ini hewan seperti jadi beruang mikro itu ya, beruang mikro. Kemudian ini amuba juga sama mengonsumsi cyanobacteria. Jadi di sini ada rantai makanan. Ya. Kemudian ini sama Merismopedia ya. Ini adalah bakteri cyanobacteria. Kayak solar panel ya. Kayak sel surya. Jadi menyerap tenaga surya kemudian memanfaatkan untuk kelangsungan hidupnya. Nah ini sih filmnya. Ya karena panjang silakan bisa disimak sendiri ya. Nah, ini sangat menarik ini. Ini adalah bakteri yang menjadi bahasan di bioteknologi ya. Karena kita ingin memanen, mengharvest ya energi matahari sebanyak-banyaknya. Tidak terhingga ya dari mulai solar panel itu kan hasil dari penelitian kita terhadap ini ya cyanobacteria. Selain itu juga dia bisa menggunakan oksigen dengan efektif. Iklan deh. Nah, itu juga sebetulnya adalah kekhasan dari cyanobacteria itu sendiri. Oke, silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada, tolong dinyalakan kameranya untuk absen Bapak bukti mengajar. Sudah terlalu lebih. Memotong, oh nggak kuat. Ya. Sinyal saya nggak kuat. Iya. Iya Pak, sama Pak. Izin ya Pak. Ya. Sama Pak. Bapak juga ini mata tuh udah nggak kuat. Aduh, Masya Allah. Nggak apa-apa, silakan sambil dengerin juga. Nggak apa-apa lah. Tulisannya blur, bener emang. Karena jaringan. Sebentar. Silakan tolong dinyalakan kameranya untuk dokumentasi Bapak mengajar. Mohon maaf. Oke, terima kasih. Sudah memberikan tanda jempol. Halo Gania, Ai naik.
Kameranya jalan tidak? Sinyalnya nggak kuat, Pak. Nggak kuat ya. Ya betul ya. Jadi secara statistik tuh kita bisa menatap layar itu hanya 60 menit tuh sudah terlalu banyak ya. Maaf nih. Oke, sudah. Oke. Ya, terima kasih. Silakan dikembalikan lagi ke keadaan semula. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri ini? Oke, tidak ada. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya setelah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya langsung kepada Bapak ya. Tugasnya belum ada di LMS ya, mau diupload sekarang. Ini sudah selesai ya, ini sudah selesai. Untuk lebih memahami pembelajaran ini, jadi Bapak menitipkan tugas untuk dikerjakan, waktunya silakanlah seminggu saja. Kita minggu depan beralih ke kelas berikutnya, protista. Protista lebih besar daripada ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih.